Salam saudara sekalian dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini boleh sungguh menguatkan iman setiap kita. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa semua kita mengalami dampak daripada pandemik virus corona ini. Baik usaha, pekerjaan, ada banyak yang mengalami kesulitan. Bahkan bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Dari grafik menunjukkan tren yang negatif, ekonomi yang melambat dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang percaya, ada kalanya kita menjadi orang Kristen yang latah. Mengapa saya katakan kita orang Kristen yang latah? Karena semuanya kita mau tangking di dalam nama Yesus. Semuanya kita mau usir di dalam nama Yesus. Tetapi saya mau ingatkan bahwa tidak semua harus kita tangking dalam nama Yesus. Ada hal-hal yang harus kita terima, karena itu bagian daripada rencana Tuhan. Supaya manusia menyadari bahwa Dia Tuhan yang luar biasa. Kita melihat di dalam pembacaan kita, ada peristiwa yang terjadi pada zaman Ishak. Di dalam ayat 1 dikatakan ada peristiwa kelaparan yang luar biasa. Dan ini Alkitab catat bukan peristiwa kelaparan yang pertama yang pernah terjadi. Dikatakan di dalam zaman Abraham juga pernah terjadi. Di zaman Ishak terjadi. Di zaman Yakub terjadi. Di zaman Yusuf kita tahu ada 7 tahun masa kelaparan. Zaman hakim-hakim tercatat di dalam kitab Rut. Zaman Elia ada 3 tahun 6 bulan terjadi kelaparan. Kemudian zaman Elisa juga terjadi kelaparan di Samaria. Kita melihat bahwa ini adalah musibah. Ini adalah bencana alam. Dan ini terjadi pada zaman orang-orang yang luar biasa. Zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub, zaman Yusuf, bahkan di zaman nabi-nabi yang luar biasa. Mereka mengalami musibah bencana ini. Tetapi menarik kalau kita perhatikan, Tuhan izinkan ini terjadi. Sebetulnya yang menjadi pertanyaan kita, mengapa Tuhan izinkan terjadi? Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat 13, kita menemukan jawaban. Ternyata Tuhan mengizinkan bencana terjadi supaya manusia menyadari, manusia bertobat, manusia kembali kepada Tuhan. Pada waktu kita diberkati, yang seringkali menjadi bahaya, yaitu kita melupakan Sang Pemberi berkat. Tetapi ketika bencana itu terjadi, kita bisa kembali, kita menyadari bahwa sebetulnya kita tidak berdaya. Kita tanpa Tuhan, kita tidak berdaya. Kita perlu kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu di saat-saat sulit seperti ini, saya merindukan dan saya mengajak kita semua orang-orang percaya. Apa yang Nabi Yeremia katakan, mari kita berdoa untuk kota di mana kita tinggal. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Dan kita mau berdoa bagi kota. Kita mau merendahkan diri. Ingat janji Tuhan. Tuhan katakan apabila umatku datang merendahkan diri, maka Dia akan mendengar teriak mereka. Dia akan mendengar doa mereka. Dan inilah yang menjadi kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Kita percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kembali kepada bacaan kita, kalau kita perhatikan bagaimana cara Tuhan memelihara hamba-hambanya. Pada zaman Abraham terjadi kelaparan dan Tuhan berfirman kepada Abraham,
pergilah ke Mesir. Di Mesir Tuhan pelihara Abraham. Kemudian pada zaman Ishak, Tuhan melarang Ishak ke Mesir dan Ishak menetap di Gerar. Kemudian pada zaman Yakub, justru Tuhan katakan pergilah ke Mesir. Di sini kita melihat masalahnya sama, yaitu kelaparan, bencana alam. Tetapi cara Tuhan memelihara hamba-hambanya berbeda. Kepada Abraham dikatakan pergilah ke Mesir, kepada Ishak dikatakan justru jangan pergi ke Mesir. Kemudian kepada Yakub dikatakan pergilah ke Mesir. Apa yang kita bisa lihat kebenaran firman Tuhan pagi ini? Yaitu Tuhan punya 1001 cara untuk menolong setiap kita. Walaupun kita hadapi situasi yang sama, bencana alam yang sama, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak kurang cara untuk menolong kita. Dia punya 1001 cara untuk menolong setiap kita. Oleh karena itu, di akhir dari renungan ini, saya ingin ingatkan kita semua, mari kita terus beriman kepada Tuhan. Mari kita terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang memiliki 1001 cara untuk menolong semua kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati dan menguatkan iman kita. Terima kasih untuk yang setia menonton. Dan jangan lupa kami ingatkan untuk men-share firman Tuhan ini. Kalau ini menjadi berkat bagi kita semua, kita share di Facebook, kita share kepada teman-teman kita supaya mereka juga diberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa.